Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Oh iya, di sini hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebenarnya udah nyantol belum kan? Koordinat kartesius itu yang kayak gimana? Ya, nah terus digunainnya untuk apa ya? Nah, koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu X dan Y. Nah, contohnya nih, nah ini disebutnya koordinat kartesius. Nah, gimana sih cara menentukan si titik bulat warna biru ini? Nah, pertama yang kita lihat itu adalah garis X. Nah, garis X itu garis yang mendatar. Ini disebutnya garis X. Nah, sekarang kita kasih garis bantu dulu ya. Nah, ini. Dia berarti ada di 3. Nah, sekarang setelah udah di X, kita lihat di Y-nya. Y itu adalah garis yang tinggi atau yang menjulang ke atas. Nah, ini titik ini dia tepatnya ada di mana ya? Kita bantu. Oke. Dia ada di 3. Jadi jawabannya itu 3,3. Dapat dari mana jawaban ini? Sebenarnya jawaban ini dia harus yang X dulu. Jawaban X-nya dulu, baru ke yang Y. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Nah, si bintang ini dia ada di X berapa, Y-nya berapa. Nah, ingat X itu garis yang mendatar. Sedangkan yang Y dia garis yang tinggi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk garis X-nya dia ada di negatif 2. Kita garisin kayak gini. Terus untuk Y-nya kita lihat nih, kalau garis Y-nya kita lihat ke bagian kanan. Nah, itu dia ada di negatif 1. Betul nggak? Di negatif 1. Berarti nanti jawabannya negatif 2, negatif 1. Udah ngerti belum? Oke, supaya lebih ngerti lagi, kita kasih contoh lagi ya. Nah, untuk si emoticon ini, dia X-nya ada di berapa? Ingat, kalau X, dia garisnya yang mendatar. Berarti kita lihat garis yang mendatar itu dia ada di atas atau di bawah? Ada di bawah ya? Nah, di sini. Berarti ada di negatif 3. Nah, sekarang untuk garis Y-nya, dia garis yang tinggi. Berarti dia ada di 4. Nah, gitu. Untuk jawabannya yaitu negatif 3,4. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Oke deh, satu contoh lagi ya. Yaitu, nah, si bunga matahari ini, X-nya ada di mana? Kita coba ya, garisin. Nah, berarti X-nya ada di 5. Nah, untuk Y-nya, dia ada di mana nih? Kita garisin lagi. Berarti ada di negatif 2. Jawabannya 5 sama negatif 2. Oke, itu tuh contohnya. Nah, ini untuk latihannya, silahkan dikerjakan atau di latihan 1 di modul halaman 6. Ya, dikerjakan setiap ininya sama banget kayak tadi caranya. Oke, di sini ada contohnya, dikasih contoh satu aja ya. Titik A-nya. Sekarang kita lihat ada di titik A-nya. Berarti di sini ya, titik A. Kita lihat nih, di titik A ini ingat X dulu yang harus dijawabnya. Berarti X-nya kita lihat garisnya. Gimana ini? Ada di 3. Kita lihat lagi, kalau Y-nya di mana? Y-nya di 6. Berarti jawabannya 3,6. Gitu. Untuk nomor 2 dan seterusnya dikerjakan sendiri ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah memahami posisi garis. Nah, kalau untuk ini adalah dia sejajar dengan garis X. Ya, kalau gambarnya kayak gini, dia disebutnya sejajar dengan garis X. Nah, kalau misalkan gambar yang kayak gini, yang menjulang ke atas, ini disebutnya sejajar dengan garis Y. Gitu. Nah, garis yang memotong sumbu X dan Y. Nah, kalau misalkan yang memotong, itu biasanya dia bentuknya X. Gitu, X atau Y, atau pokoknya dia ada perpotongannya. Kayak gini, ini perpotongan sumbu X dan Y. Nanti kita belajar yang ini di materi selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C negatif 5,2. A, yang ditanyainnya ya, A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Yang B-nya, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Dan jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Oke, nih, pertanyaan yang pertama tadi. Pertama, kita buat
bidang koordinatnya ya, itu harus dibuat. Karena kalau enggak, ntar nggak bisa ngisinya kayak gimana. Kita harus buat titik A-nya dulu, yaitu di 3,2. Sama kayak tadi, kita garisin dulu. Ini untuk titik bantu doang ya, garis bantunya aja. X-nya 3, Y-nya yaitu 2. Kita kasih ini titik A. Oke, kita hapus untuk garis bantunya, hapus. Oke, berarti ada di sini ya titik A-nya. Terus kita cari titik B-nya, yaitu di di 3 dan negatif 6. Sama, mau pakai garis bantu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita pakai garis bantu dulu. Oke, 3 dan negatif 6. Berarti B-nya ada di situ ya. Oke, kita hapus. Berarti ada di sini. Nah, di sini itu pernyataannya garis yang melalui titik A dan B. Berarti kita garisin aja dari titik A sampai B-nya. Nah, kayak gini. Ini untuk pernyataan pertama, gambarnya sudah selesai. Nah, untuk kedudukannya, sumbu X dan Y yaitu adalah sejajar dengan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang pernyataan yang keduanya. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Nah, kita cari dulu titik C-nya, yaitu negatif 2 sama negatif 5 dan 2. Sama ya, kita kasih garis bantu dulu biar nanti teman-teman di sini pada ngerti. Oke, sekarang kita negatif 5. Di X dulu ya, ingat. Y-nya 2. Oke, kita kasih nama sumbu titik C. Oke, karena sudah ada titik C-nya, garis bantunya kita hapus. Nah, sekarang ini garis yang melalui titik A dan C sama kayak tadi, sama kayak A ke B. Berarti yang C ke A-nya kita garisin. Oke, sudah selesai. Untuk kedudukannya dicari sendiri ya. Nah, untuk yang terakhirnya itu, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut? Nah, karena udah ada titik B sama C-nya, itu tinggal digambar aja, tinggal digaris disambungin ada gambarnya. Jadinya kayak gini, udah selesai. Tinggal nanti cari pernyataannya kayak gimana ya. Nah, untuk ini latihan lagi, silahkan dikerjakan di modul halaman 13. Ini ada 6 soal, sama caranya kayak tadi. Ya, oh iya, kalau misalkan ini, nanti kalau misalnya ada nggak ngerti, silahkan download buku modulnya di bawah, atau nanti minta di Japri juga boleh, atau nanti dikirim lagi di WA group. Oke. Nah, untuk pertemuan ketiganya, pertemuan selanjutnya, akan diadakan kuis. Jadi siap-siap ya. Kuis ini kisi-kisinya dari bab sebelumnya sampai yang tadi tentang koordinat kartesius. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Kalau belum ada yang belum dipahami, boleh di Japri aja ya. Boleh di WA saya pribadi. Terima kasih.